selamat siang. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Lucia Triawidianti SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Saya berasal dari SD Saverus 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1.A.8. Seperti yang kita ketahui, bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita kembali bahwa yang menjadi subjek dalam proses pembelajaran adalah siswa. Selama ini yang menjadi subjek adalah guru. Nah, oleh sebab itu Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita kembali bahwa pembelajaran berpusat pada siswa, di mana tujuan pendidikan yaitu menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Guru diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Anak-anak diibaratkan seperti biji. Biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Dengan bibit-bibit tersebut, benih-benih tersebut yang telah ditanam, diberikan lahan yang luas, subur, mendapatkan sinar matahari, pengairan yang banyak, yang baik, maka lama-kelamaan bibit jagung tersebut akan tumbuh jikalau para petani atau tukang kebun tersebut merawatnya dengan baik. Tetapi jika para petani memiliki benih atau bibit yang baik tetapi tidak dirawat dengan baik, maka bibit yang baik tadi tidak akan menjadi hasil yang berkualitas. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik menuntun peserta didik kita yang telah memiliki minat dan bakat yang mereka miliki, kita tuntun untuk menjadi anak yang merdeka, yang maju dan merdeka. Kita diingatkan kembali akan namanya sistem AMO, yaitu Ingarso Sungkurodo, Imadia Mangunkarso, Tuturi Handayani, di mana di depan menjadi contoh atau panutan, kita sebagai guru menjadi contoh atau panutan saat di kelas dengan berbagai pembelajaran yang lebih menarik. Lalu Imadia Mangunkarso di tengah memberi atau membangun semangat, niat dan kemauan mereka, di mana ketika anak mengalami kesulitan atau tidak semangat, kita sebagai pendidik memberi kekuatan, membangkitkan mereka, membangun niat mereka untuk belajar. Tuturi Handayani di belakang memberikan semangat atau dorongan, di mana di belakang kita memperhatikan kebutuhan apa yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, memberikan dorongan semangat kepada para murid kita. Dan kita sebagai pendidik juga harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena apa? Karena di era abad ke-21 ini kita harus dapat mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman para peserta didik kita. Selanjutnya, sosial kultural yang telah terjadi di sekolah kami atau di kelas, yaitu kami telah terbiasa pembiasaan karakter anak dengan budaya positif 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Lalu di masa pandemi kemarin kita juga sudah dibiasakan untuk menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk, dan menjaga jarak, menjaga kesehatan dengan baik. Oleh sebab itu, budaya positif tersebut, budaya 5S ini juga harus terus berjalan hingga sampai kapanpun untuk mendidik anak, menuntun anak menjadi anak yang berkarakter dan juga berbudi pekerti. Berdasarkan kesimpulan dan refleksi yang saya terima, yang pertama,
Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, yang saya ketahui murid pasti berhasil jika pembelajaran berpusat pada guru sebagai pemberi materi. Pembelajaran yang diberikan berdasarkan kompetensi dasar yang sesuai dengan kurikulum. Murid harus mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan materi yang sudah ditentukan, mengikuti penilaian harian dan mendapatkan nilai yang baik, hingga terkadang mengabaikan perkembangan potensi, bakat, minat, serta kreativitas yang dimiliki anak. Dan murid hanya cenderung mengikuti perintah guru dan kurang berani mengungkapkan ide ataupun bertanya. Lalu kesimpulan dan refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pasti, pendidikan tidak berpusat lagi kepada guru, tetapi pendidikan ini harus berpusat pada murid, di mana murid menjadi subjek dan pembelajaran perlahan demi perlahan mengikuti minat dan bakat peserta didik kita. Lalu menerapkan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan memerdekakan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, kodrat alamnya mereka mengikuti kondisi yang ada, fasilitas yang ada di sekolah, mereka gunakan. Lalu, kodrat zamannya mereka mengikuti era-era digital, berkolaborasi dengan baik, dan berani tampil di depan untuk berkolaborasi bersama dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Lalu yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Lalu, sebagai guru juga harus mampu belajar mengembangkan pendidikan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif bagi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulannya, bahwa menuntun anak atau peserta didik sesuai dengan minat dan bakat. Lalu, dari menuntun tersebut, muncullah pendidikan yang menghamba pada anak, yaitu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pendidikan tidak hanya berfokus terhadap akademik, tetapi perlu penanaman budi pekerti. Baik, terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Sampai bertemu pada video berikutnya dan salam guru penggerak.